Ya. Mungkin kalau saya bisa bayangkan akan menjadi salah satu istana yang indah atau terindah di dunia. Tidak ada satu istana, tidak ada satu gedung pemerintahan yang punya kontur seperti itu. Hanya di zamannya 800-an tahun yang lalu, di zamannya Spanyol dikuasai oleh Alhambra waktu kesultanan, dan itu Alhambra, dan itu bentuknya persis sama. Doa kita waktu itu, waktu saya kebetulan sempat ke sana, doa kita 800 tahun yang akan datang, mudah-mudahan istana Garuda, istana negara itu bisa dikenang. Nah, ini satu lagi. Coba bayangkan kalau tidak ada Garuda di sana, itu tidak luar biasa. Nah, ini yang luar biasa dari istana Garuda. Ada yang bilang, Garuda itu merunduk. Nah, itu kalau dia bilang merunduk berarti dia tidak pernah ke sana. Ya. Kalau saya memang melihat langsung, ikut mengawasi pengawasan langsung. Jadi kepada yang nyinyir dan seluruh Indonesia, Garuda itu tidak menunduk, tapi semacam akan mendarat, kemudian akan membawa masyarakat Indonesia untuk ke arah atau terbang menuju kota dunia. Ada yang bilang kayak burung hantu, ada yang bilang kayak kelelawar. Tidak benar. Itu dia tidak lihat ke kiri dan ke kanan karena pesan Pak Jokowi supaya asas keadilan bisa disampaikan. Ya. Nah, dengan demikian anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian, mari kita jadikan momentum pengenalan kehidupan mahasiswa baru ini sebagai momentum untuk mengenal Uniba. Jadi kalau misalnya Anda Uniba, langsung jawab Unggul, Mandiri, dan Uruguay. Kalau nanti saya yel-yel ya. Itu. Kemudian Anda ini diarahkan oleh panitia untuk berkarakter kreatif dan inovatif. Nanti kita akan tunggu buktinya. Ya. Dan yang paling terakhir, ini yang paling utama, bahwa Anda itu adalah masa depan IKN. Nah, apa yang perlu dan baik untuk Anda siapkan adalah bagaimana supaya Anda menjadi bagian dari IKN. Nah, karena ini pengenalan, ya kalau saya sudah perkenalkan masing-masing Sivitas Akademika Uniba, pada kesempatan kedua ini saya memperkenalkan diri sama Pak Deputi nih, ya kan Pak Deputi, dan mahasiswa sekalian biar kenal rektornya, jangan sampai lihat mukanya tidak kenal rektornya, ya kan? Jadi saya Pak Deputi Isradi Zainal, Rektor Universitas Balikpapan saat ini. Secara profesi saya adalah ahli K3 dan insinyur profesional utama. Ya. Kemudian sebagai ahli K3, saya adalah salah satu dari 100 tokoh K3 nasional. Ya. Di Indonesia juga pernah memimpin Asosiasi Perusahaan Jasa K3 seluruh Indonesia, jadi Sukopindo, BKI, Survei Indonesia, itu di bawah koordinasi kami. Dan pernah menjadi penasihat menteri di Komisi 2 Ibu Kota Dewan K3 Nasional. Jadi waktu itu Pak Hanif Dakiri. Kemudian secara insinyur profesional, kami ini Pak Deputi sudah berpraktek keinsinyuran di sejumlah negara. Jadi dulu kalau kami berangkat pagi, pulang sore. Jadi kami memang di Balikpapan, tapi ilmu kami biasa mengajar orang Chevron, orang Total, orang Pertamina. Dan itu terjadi beberapa puluh tahun lalu. Ya. Jadi kemudian di PII kami adalah ketua penjaminan mutu, ya. Dan khusus untuk Ibu Kota Nusantara, saya adalah tim ahli IKN di tahun 2022 yang dari Kalimantan saya Pak Gubernur dan Pak Prof Mas Jaya. Kami juga hampir tiap minggu di IKN. Jadi kalau Pak Deputi bertanya siapa paling intens ke IKN, maka jawabannya adalah Rektor Uniba. Itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian buku terkait IKN nanti sudah siap, buku yang ketiga. Nah, dengan demikian kepada anak-anak sekalian, kita jadikan motivasi. Indonesia dan dunia tahu bahwa kampus yang paling terdepan mengawal IKN adalah Universitas Balikpapan. Ya. Sebagai bukti, kemarin kita ada bincang-bincang dengan Forum Rektor Indonesia, dan insya Allah di bulan Februari 2025 akan ada yang sesuai dengan topik ini, namanya Krenom, kreatif dan inovatif, untuk terkait IKN, yang menjadikan
Kalimantan sebagai education care. Ya, itu saja sebagai pengenalan singkat. Ya, adik sekalian, di kampus ini Anda akan digembleng menjadi generasi terbaik. Jangan pernah lupa bahwa Anda di Uniba itu didoakan untuk unggul, mandiri dan berbudaya. Jadilah orang yang kreatif, jadilah orang yang berkarakter. Ya. Kita percaya hari ini adalah hari yang berkah bagi adik sekalian. Nah, satu hal yang saya singgung juga karena tamu kita hari ini dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan ini memang tantangan bangsa kita ke depan. Nah, ini saya sebagai pribadi dan sebagai rektor, ini jadi pembelajaran kita semua. Ya kan, beberapa hari lalu ini saya sebagai penjaga IKN ini. Beberapa hari lalu ada kejadian menurut saya yang kurang enak. Karena ada beberapa paskibraka yang meskipun dikatakan tidak disengaja itu melepaskan jilbab. Coba bayangkan. Padahal ketika Indonesia mau meraih kemerdekaan, itu pekik Allahu Akbar, pekik jihad, itu tidak hilang dari itu. Ya. Dan saya selaku pribadi dan sebagai rektor menganggap itu sebuah kekeliruan. Ya. Dimaafkan, ya kita maafkan, tapi dilupakan jangan terulang itu. Jangan nodai ibu kota Nusantara dengan hal-hal yang seperti itu. Itu tidak benar. Perbedaan itu adalah keunikan kita. Perbedaan adalah kebaikan kita. Beruntung Istana Presiden Bapak Jokowi akhirnya dan tim menyatakan supaya mereka tetap kembali memakai jilbab. Dan ini kami Sivitas Akademika Universitas Balikpapan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bahwa kemajuan bangsa kita, bicara karakter, bicara keunggulan, bicara inovatif, itu jangan bikin inovasi-inovasi yang aneh. Indonesia menurut Pak Randy bisa saja bubar di masa datang kalau misalnya perilaku pejabat tidak melaksanakan amalan Pancasila. Pada kesempatan ini saya sampaikan, istana di sana yang ada istana Garudanya punya makna bahwa semua perilaku di sana harus sesuai dengan sila Pancasila. Ya. Jangan terulang yang seperti kemarin. Akan tetapi sebagai manusia yang berbudaya, manusia yang berkarakter, manusia yang kreatif, manusia yang inovatif, manusia yang unggul, mandiri dan berbudaya, kita maafkan. Akan tetapi kita tidak lupakan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dengan demikian, pada hari ini, dengan mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya buka pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Balikpapan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, penyematan tanda peserta PKKMB Hayat Angkatan 2024 oleh Rektor Universitas Balikpapan dan 7 perwakilan mahasiswi baru Universitas Balikpapan. Izin kepada Bapak Rektor, kami mengundang kembali untuk dapat bergabung ke depan. Kita akan melakukan sesi penyematan tanda peserta dan juga kami mengundang 7 perwakilan mahasiswa-mahasiswi baru untuk bergabung ke depan.
foto bersama. Izin Bapak untuk sesi foto kita akan lakukan 2 kali. Izin kepada Bapak Rektor dan Bapak Dewan. Izin kepada Bapak Rektor dan Bapak Dewan untuk kita melakukan sesi foto bersama mahasiswa-mahasiswi baru Universitas Balikpapan, dan untuk 7 perwakilan mahasiswa, dan kepada seluruh peserta untuk berdiri di tempat karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke. Satu, 2, 3. Sekali lagi. Boleh untuk tangannya terkepal ke atas, tangan kirinya. 1, 2, 3. Oke, untuk tangannya diangkat yang tinggi untuk foto bersama. Berikut kita yel-yel adik-adik. Nanti Bapak Pembina akan menyebutkan Uniba, jawabannya unggul, mandiri, berbudaya, yang kompak ya. Kemudian Pak Deputi akan menyebutkan Indonesia, jawabannya jaya, 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 3 kali ya. Pak Rektor akan nyebut IKN, sebutannya Nusantara. Jadi Uniba, jawabannya unggul, mandiri, berbudaya. Pak Deputi akan menyebutkan Indonesia, jaya, jaya, jaya. Pak Rektor akan menyebutkan IKN, Nusantara, kemudian tepuk tangan bareng. Ini kita video masuk nasional ya. Jadi jangan bikin malu. Baik, adik-adik sekalian, semangat kita ya. Semangat itu Indonesia, hebat dan jaya. Saya mulai ya. Uniba, unggul, mandiri, berbudaya. Indonesia. IKN. Dan selanjutnya kepada seluruh peserta PKKMB Hayat 2024 dipersilahkan untuk mengenakan ID card masing-masing dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua.
Dan untuk selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penyerahan polis dari PT Asuransi Umum Bumida 1967. Dan mohon izin kami mengundang Bapak Budi Holik untuk maju ke depan, dan kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Rektor Universitas Balikpapan dan Bapak Dewan Pembina Yayasan untuk maju ke depan. Tepuk tangan yang meriah untuk PT Asuransi Umum Bumida. Izin kepada Bapak Rektor dan Bapak Dewan untuk tetap berada di tempat karena kita akan langsung memasuki sesi penyerahan plakat oleh Deputi BNPT kepada Universitas Balikpapan dan dilanjutkan dengan penyerahan plakat oleh Universitas Balikpapan ke BNPT. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama pemutaran video dokumenter persembahan dari BNPT. Selamat menyaksikan. So
video dokumenter yang persembahan dari BNPT. Dan untuk selanjutnya, penyampaian materi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bapak Maijen TNI Rudi Widodo, yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Wawan Sanjaya SHMH. Beri tepuk tangan yang meriah. Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa baru pada kesempatan pagi hari ini. Tadi sudah kita menyaksikan pembukaan yang luar biasa sekali pada kegiatan pagi hari ini. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita akan masuk pada materi yang akan disampaikan oleh Bapak Mayor Jenderal TNI Rudi Widodo. Saya izin membacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Beliau lahir pada tanggal 20 November tahun 1966. Kemudian untuk riwayat jabatan beliau dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, beliau merupakan Kasubdit Amerika dan Eropa. Kemudian 2013 sampai dengan tahun 2016, beliau adalah Kasubdit Resolusi dan Badan Internasional. 2016 sampai dengan tahun 2017, beliau merupakan Kasubdit PAM Lingkungan. 2017 sampai dengan tahun 2021, beliau adalah Kasubdit Pemulihan Korban Terorisme. 2021 sampai dengan 2022, Kasubdit Bina Dalam Lapas. 2023 Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Humas, dan saat ini beliau merupakan sebagai Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT. Untuk itu kami mengundang yang terhormat Bapak Mayor Jenderal Rudi Widodo untuk hadir di tengah-tengah kita semua. Ya, sekali lagi selamat datang Pak Jenderal. Ya baik, tadi kita sudah menyaksikan sedikit cuplikan video rekan-rekan mahasiswa bahwa sebaik apapun pembangunan bangsa, bagaimana pembangunan infrastruktur, kalau ternyata kita tidak menjaga ideologinya sangat amat berbahaya Pak Jenderal ya. Jadi dalam kurun waktu hitungan detik saja semua luluh lantah. Jadi itu menjadi cukup penting. Selain daripada video yang sudah dipaparkan di tengah-tengah kita tadi, sekitar kurang lebih 3-4 hari yang lalu, kita cukup dihebohkan dengan ada video lagi Pak Jenderal yang beredar di kita, itu alumni salah satu universitas di Sumatera yang mendeklar sebagai bagian daripada salah satu organisasi terorisme. Itu cukup berbahaya, kenapa? Karena kalau kita lihat sasaran utama, sasaran empuk para teroris ini adalah mahasiswa. Nah, untuk itu menjadi penting sekali kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini untuk mendengarkan materi berkaitan dengan penanggulangan terorisme agar tugas dan tanggung jawab penanggulangan terorisme itu bukan hanya menjadi tugas negara, bukan hanya menjadi tugas BNPT semata, tapi menjadi tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia, khususnya sebagai bagian daripada Sivitas Akademika Universitas Balikpapan. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilahkan Pak, mohon izin untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Silakan Pak. Bisa dipegang. Oh iya. Ya, cukup pegang. Iya, baik Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih MC dan juga Bapak Moderator. Tes. Pantun dulu boleh nggak? Untuk mic yang lainnya mohon dimatikan aja biar nggak storing. Mic yang di depan sini, mungkin di moderator juga. Sudah. Bukanlah talam sembarang talam, tetapi ini talam terbuat ataupun berlapis dari emas. Bukanlah salam sembarang salam, salam agama wajib dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena talam tidak dibilas, saya simpan tidak dibagi. Karena salam kurang keras, saya sampaikan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 dan salam Pancasila. Kurang keras. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Tolak kekerasan. Tolak kekerasan. Kurang keras. Tolak kekerasan. Tolak kekerasan. Hayat. Hayat apa? Pertama kembali semua. Harus keras. Itu nanti ada ini, ada pamit gitu. Baik. Izinkan saya menyapa satu persatu pada yang terhormat Ketua Dewan Pendidikan, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma Wirawan Kalimantan Timur, Bapak Dr. Haji Hendi Susilo, Rektor Universitas Balikpapan, Bapak Izzat Zainal, para wakil rektor Universitas Balikpapan ada bidang akademik, kemudian bidang perencanaan, bidang administrasi, hukum, kemahasiswaan dan alumni, dan seluruh pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Balikpapan, ada prodinya dan seluruh sivitas akademik, kemudian dari BNPT yang terhormat Direktur Penjagaan Bapak Profesor Ivan Idris, Bapak Asubdit Pemberdayaan Masyarakat Dr. Haryanto, Kolonel Haryanto, Dr. Kolonel Haryanto ya, sebentar lagi Profesor. Begini. Rekan-rekan para pendukung dari tim pemberdayaan masyarakat, kemudian yang saya hormati juga Ketua FKPT Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh jajarannya. Terima kasih. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan anak-anakku para mahasiswa baru tahun 2024 di Universitas Balikpapan yang kita cintai. Tak lupa tadi mungkin dari Yayasan Pendidikan yang ikut memeriahkan acara ini, memberikan apa Pak, beasiswa apa? Ya, terima kasih. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita pada kesempatan yang berbahagia ini dapat berkumpul, bersilaturahmi dan belajar bersama dalam rangka menyamakan persepsi, menyamakan visi,
menyatukan wawasan dalam rangka menuju ibu kota negara Nusantara Indonesia Emas 2026. Tepuk tangan untuk mahasiswa sekalian. Bapak moderator, waktu saya berapa jam, Pak? 40 menit menjelang Jumatan ya, karena sekarang sudah jam 11. Jadi kemungkinan saya akan persingkat. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, saya hormati, dan saya banggakan, ketika narasumber nanti menyampaikan beberapa materi dari dasar, kemudian ada sudah masuk ke substansi dan kesimpulan, mohon diperhatikan dengan seksama, karena untuk mendengarkan ini merupakan barang yang baru, yang sifatnya mungkin hanya terbatas di dunia luar, walaupun dicari di mana-mana juga mungkin terbatas. Maka pada kesempatan secara live saat ini agar disimak, karena pada saat saya menyampaikan beberapa materi ataupun substansi, akan ada pertanyaan-pertanyaan, dan bagi siapa yang bisa menjawab tentunya akan mendapatkan reward, akan mendapatkan hadiah. Setuju? Baik. Tadi Bapak kenapa menyampaikan beberapa kali tentang salam Pancasila? Kenapa? Ada maksud dan tujuannya, nanti akan terjawab. Tetapi sebelum itu disampaikan, sesuai dengan tema kegiatan hari ini adalah dalam rangka bela negara, dalam rangka menyampaikan program pencegahan dan penanggulangan terhadap intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Maka sesuai dengan Undang-Undang 5 2018, yaitu ataupun tentang penanggulangan terorisme, penanggulangan tindak pidana terorisme itu ada beberapa istilah, ada beberapa pengertian ataupun definisi yang penting dipahami. Karena tadi saya menyampaikan terkait dengan intoleransi, radikalisme, maupun terorisme. Tentunya sebelum kita masuk ke substansi dari terorisme, kita harus mengenal bagaimana ataupun definisi intoleransi. Intoleransi adalah, kalau secara harfiah, artinya adalah suatu bentuk pikiran, bentuk suatu perkiraan yang mengarah kepada orientasi negatif. Yang mengarah kepada orientasi negatif sehingga seseorang selalu mencurigai orang lain. Seseorang selalu menutup diri sehingga tidak mau menerima perbedaan. Intinya di perbedaan, bahwa di dunia ini, di dalam budaya kita ini terdiri dari bermacam-macam budaya, bermacam-macam adat, suku, agama, dan juga karakter. Sehingga dengan adanya perbedaan, sebagaimana tadi video yang telah ditampilkan pada saat sebelum acara ini, perbedaan-perbedaan itu bagian dari keindahan. Karena dengan perbedaan itu akan menambah khasanah, menambah kekayaan. Itu terkait dengan intoleransi secara umum. Bagaimana terkait dengan intoleransi yang terkait dengan paham terorisme, yaitu orientasi negatif ataupun penolakan seorang terhadap hak-hak politik dan sosial dari kelompok yang tidak disetujui, namanya intoleran. Dia tidak menyetujui, dia tidak sepaham dengan pemahaman ataupun orientasi dari kelompok yang lain. Kemudian yang berikutnya terkait dengan radikalisme. Radikalisme berasal dari kata redik ataupun redik dan isme. Redik adalah sesuatu yang berubah secara tiba-tiba.
Redik yang berubah secara mendadak. Redik ingin mengubah suatu gagasan ataupun ide secara tiba-tiba, secara mendadak, secara drastis. Isme adalah paham, gagasan, ideologi, ide. Jadi radikalisme adalah suatu ideologi atau gagasan dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Apakah radikal itu selamanya negatif? Tidak. Dilihat dari bahasanya, radikal itu tidak semuanya radikal negatif. Tetapi yang terkait dengan radikalisme di sini itu negatif dan salah menurut hukum. Tetapi kalau zaman sekarang, apalagi di lingkungan kehidupan kampus, adik-adik mahasiswa baru, apakah boleh radikal? Boleh, tetapi radikal yang positif. Radikal atau merubah sesuatu dengan cara cepat, drastis, dengan cara-cara yang luar biasa, yang secara instan, tetapi untuk tujuan positif. Karena ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh para ilmuwan itu merubahnya dengan cara-cara yang gila, cara-cara yang radikal, cara-cara yang positif. Contoh penemu gravitasi. Siapa? Isaac Newton misalnya. Apakah Isaac Newton dalam menemukan gravitasi beliau sedang di laboratorium, sedang mengajar, ataupun sedang melakukan suatu penelitian? Tidak. Tetapi dalam keadaan suasana santai. Maka adik-adik juga dalam menemukan suatu ide gagasan perlu tidak selalu harus serius ataupun tidak harus selalu harus dalam proses sedang kuliah ataupun belajar. Tetapi dalam keadaan tertentu, dalam keadaan santai, dalam keadaan cooling down, dalam keadaan segala sesuatunya bisa dikomunikasikan, maka akan timbul ide-ide negatif. Saya ulangi, timbul ide-ide yang positif. Ide-ide yang luar biasa, yang brilian. Pada saat itu Isaac Newton sedang berada di bawah pohon apel. Kemudian tiba-tiba beliau kejatuhan apel. Maka dia berpikir tentang suatu gravitasi. Coba kalau pada saat itu Pak Isaac Newton berada di bawah pohon durian. Mungkin bukan Isaac Newton, tapi Ishak Tangis yang ada. Karena kejatuhan buah durian. Tetapi ternyata dalam sejarah tidak ada buah durian itu menjatuhi kepala orang. Kenapa? Karena ternyata buah durian itu punya kecerdasan. Hidup ternyata di pohon durian itu. Apakah pernah dengar kejatuhan buah durian? Pernah ada berita? Tidak ada kan? Tidak ada. Tapi kalau kejatuhan buah kelapa sering kan? Sering. Nah itu uniknya pohon durian. Kemudian yang berikutnya tentang terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang menimbulkan suara teror, suasana teror, horor, rasa takut menakuti yang secara meluas, yang menimbulkan kerusakan, menimbulkan korban. Motifnya adalah politik dan ideologi. 3 definisi ini yaitu definisi yang ada disampaikan secara undang-undang sesuai dengan Undang-Undang 5 2018. Ya, salah satu yang paham artinya intoleransi, angkat tangan. Definisi intoleransi, yang tahu siapa? Ngaju, angkat tangan, tunjuk jari. Nah, yang pertama maju, silakan maju. Adik, iya maju deh. Ya, ke depan. Silakan ke depan. Ya. Menghadap ke sana. Ya. Intoleransi apa artinya? Intoleransi menurut saya adalah penolakan seseorang terhadap hak-hak politik dan sosial terhadap sesamanya. Itu kalau intoleransi sesuai dengan definisi.
Kalau secara umum digambarkan dengan pengertian atau definisi sendiri. Ya, contoh intoleransi terhadap politik sebagaimana Jangan bicara politik. Itu tadi kan definisi terkait dengan Undang-Undang 518. Baik. Sekarang menurut Ade, namanya siapa tadi? Wahyu. Menurut Wahyu, intoleransi itu seperti apa sih? Gitu. Kalau kehidupan Intoleransi sehari-hari. contoh itu seperti kegiatan beragama, Pak ya. Boleh, apa saja boleh. Kegiatan beragama di tempat saya di Samboja, di sekitar kilo 39 sampai 45 mayoritas Kristen Toraja, yang mana tentu saja beribadahnya di gereja. Sementara saya yang Muslim beribadah di masjid. Dari kilo 39 sampai 45, yang mana itu jarak sekitar 6 kilo atau 7 kilo, hanya ada tiga tempat ibadah yang umum. Maksudnya yang ada di samping jalan besar. Jadi bisa diakses semua orang. Nah, intoleransinya, kalau orang Kristen, orang yang mayoritas Toraja tadi melakukan intoleransi, pasti mereka akan, kalau kita membangun masjid, dia larang. Kalau kita penggalangan dana ingin membangun masjid, mereka persulit. Pasti seperti itu. Tapi syukurnya masih ada pola pikir toleransi pada diri mereka semua. Jadi walaupun kami membangun masjid, kami menyetel bacaan Al-Quran di masjid, orang-orang Toraja, orang-orang Kristen yang ada, mereka tidak tersinggung. Mereka menerima apa toleransi yang ada antara kilo 39 sampai 45 tadi. Begitu. Baik, terima kasih, cukup pengertiannya. Silakan diberikan hadiahnya. Wah, luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah, karena jawaban pertama yang tidak perlu ditunjuk tetapi dengan kesadaran, dan jawabannya luar biasa. Bisa menjawab bagaimana pengertian atau definisi sesuai dengan Undang-Undang 518 dan juga bagaimana mengembangkan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena artinya bahwa di daerah Samboja itu masih banyak yang toleran, begitu kan ya? Yang intoleransinya sedikit. Nah, adik-adik sekalian, ternyata dari hasil survei yang dilakukan oleh Setara Institute dan juga data-data yang kita peroleh berdasarkan Outlook 2023, ternyata Pak adik-adik, loh kenapa kok jadi tegang? Ternyata dari hasil penelitian tersebut masih banyak yang toleran. Tetapi angkanya itu semakin menurun dari tahun ke tahun. Kalau tahun 2022 dulu 70-an sekian, sekarang sudah 72. Saya ulangi, kalau dulu masih tinggi yang toleran, sekarang hanya sekitar 70,2. Itu di kalangan mahasiswa, di kalangan remaja. Itu angka itu. Dari hasil penelitian terakhir sudah menurun. Selanjutnya disebut atau dikatakan setelah toleran maka ada intoleransi pasif. Intoleransi pasif ini di angka berapa? Di angka 2,4%. Naik lagi menjadi intoleransi aktif, lebih lagi angkanya naik lagi. Dan yang terpapar atau kan ke arah radikal itu juga naik dari tahun 2022 sampai dengan 2023 dari 0,3 menjadi 0,6%. Artinya menunjukkan bahwa semakin tahun ternyata semakin banyak yang terpapar, yang intoleran.
Ini dari hasil survei valid angkanya. Kenapa demikian? Satu, sejak tahun 2022 sampai dengan 2023, saya ulangi, sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini, tidak ada serangan di permukaan. Zero attack terrorism. Tidak ada serangan terbuka di permukaan di seluruh Indonesia. Hal ini ada sebabnya, ada dua hal. Pertama, karena semakin masifnya, semakin aktifnya, semakin dinamisnya penangkapan dan pencegahan yang dilakukan oleh aparat. Penangkapan pendekan oleh Densus 88 anti teror. Pencegahan yang dilakukan oleh BNPT dan seluruh kementerian lembaga lainnya dengan menggunakan pendekatan soft approach maupun hard approach. Soft approach-nya apa? Yaitu melakukan kegiatan pencegahan, kegiatan bermacam-macam dalam keadaan damai, sebelum terpapar, sebelum terjadi. Kemudian melakukan penangkapan dan penegakan hukum yang dilakukan secara hard approach, pendekatan kekerasan ataupun pendekatan keras dengan penangkapan dan penegakan hukum. Ini di permukaan. Ini nol sekarang adik-adik sekalian. Terus larinya kemana? Apakah terorisme dan teroris sudah habis? Ternyata tidak. Dibuktikan dengan hasil penelitian tadi. Ternyata larinya di bawah permukaan. Bagaikan fenomena gunung es. Di permukaan munculnya sedikit, di bawah permukaan ternyata luar biasa. Terjadi peningkatan pola radikalisme di bawah permukaan. Penyebabnya apa? Yang terutama karena internet. Karena medsos ada di dunia maya. Ini yang harus kita waspadai. Ini yang harus kita hati-hati. Kita tidak menyalahkan medsos, tidak menyalahkan internet, tidak. Memang zamannya zaman IT sampai sekarang ini. Maka semuanya hampir menggunakan IT. Bahkan tenaga manusia sudah hampir digantikan. Makanya kalau tidak bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak mempersiapkan diri, tidak mengisi diri sendiri, tidak menjadi manusia di atas rata-rata, maka kalian nanti akan jadi penonton saja seperti yang disampaikan Pak Rektor dan Pak Ketua Dewan tadi. IKN sudah di depan mata. Jangan jadi penonton. Ingat, Kalimantan Timur ini kebanggaan. Kalian harus bangga. Sekolah di Uniba, kuliah di Uniba, yang notabene-nya Kalimantan Timur, IKN, Ibu Kota Negara, Nusantara, berada di Kalimantan Timur, dekat dari Balikpapan sini. Setuju? Maka bangkit dan bangkit segera. Ya. Motivasi diri, isi diri sendiri, dengan apapun. Baik dengan cara yang biasa-biasa ataupun cara yang radikal, yang positif tadi. Untuk meraih satu dengan cepat, drastis, tetapi yang positif, ingat itu. Kalau melakukan yang negatif, yang ke arah radikalisme, nanti akan berhadapan dengan saya. Enggak, ini bercanda. Ya. Itu terjadi seperti itu. Maka harus diwaspadai. Tadi saya sampaikan dalam rangka pelaksanaan pendekatan soft approach, BNPT atau Kedebudayaan 1 melaksanakan berbagai macam kebijakan, strategi ataupun juga pendekatan. Yang pertama, pendekatannya kita di daerah-daerah kita mendirikan FKPT, yaitu Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Di Balikpapan, di Kalimantan Timur ini ada. Mohon Pak Ketua FKPT berdiri. Nah, ini beliau, Ketua FKPT Kalimantan Timur. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam rangka apa? Tugasnya mengemban amanat tugas dalam rangka pencegahan. Silakan Pak Rektor. Silakan. Dalam rangka melaksanakan pencegahan, meneruskan program-program dari pusat, dari BNPT. Pencegahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 518 dilaksanakan melalui pertama, kesiapsiagaan nasional.
Maka kita membangun desa siap siaga di seluruh pedesaan, di seluruh provinsi, di seluruh Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita sudah canangkan, sudah bentuk desa-desa siap siaga. Nanti tanggung jawab dari Subdit Kontra Propaganda yang di bawah Direktorat Pencegahan. Kemudian selain desa siap siaga apa juga? Yaitu melaksanakan tadi pertama kesiapsiagaan nasional. Kemudian yang kedua adalah kontra radikalisasi. Kontra radikalisasi dilaksanakan dengan kontra propaganda, kontra narasi, dan kontra ideologi. Itu dikembangkan juga di lapangan dengan kolaborasikan juga melalui narasi-narasi dengan membentuk duta damai dan duta santri yang ada di Indonesia. Di Kalimantan Timur ini juga ada duta damai. Kebetulan tidak hadir ya Pak ya? Tidak hadir. Ada duta damai juga yang kemarin di Universitas Mulia sempat hadir. Duta damai yang ada tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan pihak sekolah, pihak Kementerian Pendidikan ataupun tingkat dasar dan menengah mendirikan sekolah damai yang ada di SMA ataupun SLTA dan sederajat. Sekolah damai. Dan yang berikutnya dengan Kementerian Pendidikan juga dan dengan kampus, kita bekerja sama dengan kampus-kampus. Kita berangkat dari kampus-kampus, dari hati ke hati, membangun kampus kebangsaan dengan tema jaga kampus kita dari pengaruh paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Jaga kampus kita. Dan alhamdulillah kampus Universitas Balikpapan ini terpilih sebagai kampus kebangsaan yang insya Allah nanti dapat kita gelar, kita lanjutkan kerjasamanya Pak Ketua. Nanti untuk kita dapatkan lanjutnya dengan Pak Arianto, dengan Prof. Irfan nanti untuk membangun kampus kebangsaan di Unisba ini sebagai pilot project, sebagai agent of change untuk perubahan, untuk memberikan contoh, apalagi mengingat sejarah masa lalu dari Unisba ini ternyata luar biasa, ya, luar biasa, yang berangkat dari suatu motivasi yang luar biasa ataupun kepatriotan yang perlu dicontoh, heroisme, dan ada hal-hal yang luar biasa yang tadi sampaikan. Maka wajib pengawalan ini ditindaklanjuti dengan kerjasama Pak Arianto. Kemudian masih ada program-program yang lain. Tadi juga disampaikan bahwa dalam rangka melaksanakan pendekatan soft approach, maka Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait yang lainnya, bekerja sama dengan komponen ataupun stakeholder yang lainnya, yang kita sebut dengan pendekatan pentahelik, yaitu yang pertama unsur pemerintah dengan pemerintah, yang kedua unsur pemerintah dengan masyarakat, ketiga pemerintah dengan media, keempat, pemerintah dengan akademisi. Yang kelima, pemerintah dengan pengusaha. Nah, sekarang ini yang mana, bagian yang mana? Pentahelik. Siapa yang bisa? Yang tahu pentahelik itu apa saja? Tadi, angkat tangan. Kuis berhadiah. Pendekatan pentahelik yang pertama, Bapak sampaikan tadi. Bapak ulangi lagi ya. Pertama, BNPT dengan pemerintah pusat maupun daerah. Yang kedua dengan masyarakat. Ketiga dengan akademisi. Kelima dengan pengusaha. Keenam dengan media. Kelima dengan media. Ada 5. Angkat tangan. Angkat tangan. Yang berani maju ke depan. Semuanya pasti bisa dan pintar. Karena bisa masuk Unisba ini sesuatu yang luar biasa. Pasti pandai-pandai semua. Tapi masalahnya berani atau enggak itu kan? Siapa yang berani? Ya silakan. Lagi-lagi cewek. Ya lagi-lagi cewek.
Tadi cowok ya ternyata ya. Oh cowok. Ya silakan ke depan. Ke depan, awas, jangan ditabrak itu kipas angin. Ke depan, menghadap ke teman-teman semua. Jangan baca, bukunya taruh bawah. Bukunya taruh. Bukunya disimpan nih Pak. Nggak usah baca, dipikir aja yang tadi. Jangan dibaca. Pokoknya ada pemerintah dan masyarakat, pemerintah dan nggak apa Pak. Baca. Pemerintah dan masyarakat, pemerintah dan media aksi, pemerintah dan akademis, dan pemerintah dan pengusaha. Pemerintah dengan akademisi atau BNPT ya, pemerintah itu BNPT. Pertama BNPT dengan apa tadi? Pemerintah. Iya, pemerintah itu BNPT itu pemerintah. BNPT dengan masyarakat. Masyarakat itu seperti apa? Kasih contoh dikit dong. Maksudnya pemerintah mungkin ke masyarakat sekitar gitu Pak. Ya seperti ini kan juga masyarakat juga kan ya. Iya. Ini kegiatan ini substansinya dua, ketemu masyarakat juga dan ketemu akademisi juga, ya kan? Kan beliau-beliau sivitas akademik kan juga profesor, guru besar, dosen, kan sivitas akademik atau akademisi, ya kan? Adik-adik juga bagian dari akademisi juga, ya kan? Mahasiswa. Proses belajar dan mengajar. Oke. Diulangi lagi yang kedua. Yang kedua pemerintah dan media aksi. Media. Oh media ya media. Terus ketiga. Pemerintah dan akademisi. Akademisi. Ya baru pemerintah dan pengusaha. Pengusaha. Terus yang terakhir. Oh udah 5 ya? Udah ada 5. Oke terima kasih. Tepuk tangan untuk siapa namanya? Dela. Namanya siapa? Dela. Mana hadiahnya? Pak Haryanto. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Dela. Ya. Itu tadi pendekatan pentahelik, ya. Ada 5. Agar apa? Agar pelaksanaan pendekatan ataupun pencegahan tindak terorisme itu dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir. Lalu yang berikutnya, bagaimana karakter dari orang per orang, dari masyarakat Indonesia? Bagaimana karakter dari suatu wilayah, suatu daerah, ataupun provinsi misalnya? Sebagai contoh saja, apakah daerah Kalimantan Timur ini aman? Aman atau tidak? Yang benar. Amannya pasti aman. Karena dijaga oleh para agen-agen dari Unisba. Tepuk tangan. Kalian punya komitmen untuk menjaga Unisba. Jaga kampus kita dari pengaruh-pengaruh tadi. Untuk mengawal ke Indonesia Emas, menuju IKN Indonesia Emas 2045. Harus dikawal. Ternyata dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pak Kolonel Dr. Haryanto CS dari BNPT di bawah arahan dari Profesor Bapak Direktur Pencegahan, kita melakukan penelitian. Ada 2 penelitian, yaitu penelitian indeks radikal terorisme dan indeks potensi terorisme. Penelitian yang pertama, indeks radikal terorisme, yang dilihat dari dimensi wilayah ataupun dimensi pelaku. Ternyata hasilnya, kesimpulannya ada 50 poinnya, 50 lebih. Walaupun masih di bawah indeks dari RPJMN, ada 56 sekian.
kita masih di bawah. Tetapi ternyata angka ini membahayakan. Artinya apa? Artinya bahwa seluruh wilayah di Indonesia ini adalah wilayah yang tidak aman, adalah wilayah yang rawan, hadirin sekalian. Itu dari wilayah. Sedangkan dari pelaku, ya, dari target misalnya, ternyata kalau kita melihat dari orangnya, dari pelakunya, lebih dari 30 hasilnya. Hal ini menunjukkan bahwa dari angka 100, 30 bagian sendiri itu terpapar paham radikal terorisme secara tidak disadari. Kalau kita berdiri di sini ada 430, kira-kira berapa? Kalau 30% ada 30 bagian. Antara 12, 120 sampai 130 orang sudah terpapar. Ataupun dapat dikatakan walaupun belum terpapar tetapi potensinya adalah radikal, saya ulangi, intoleran pasif. Yang ternyata dari hasil penelitian tadi menunjukkan hasil yang meningkat dari tahun 2022 sampai dengan 2023. Nanti hal ini menurun di tahun 2024 ini menurun atau tidak, nanti dapat kita baca di tahun 2025. Pak Haryanto akan selalu melakukan penelitian, selalu membandingkan dari tahun ke tahun, meningkat atau tidak. Sepuluh menit lagi, baik. Kemudian cepat banget ya 10 menit ya. Dari kejadian terorisme yang terjadi di seluruh dunia, terorisme yang ada di seluruh dunia ternyata semuanya merusak, baik itu merusak infrastruktur, suprastruktur, maupun merusak sendi-sendi kehidupan beragama, merusak tatanan bangsa, merusak budaya, dan merusak negara. Seperti contoh yang di video tadi, adik-adik sekalian. Kedamaian, keindahan, ketenangan dirusak oleh oknum-oknum tertentu yang tidak mau menerima perbedaan, yang tidak mau bertoleransi, ingin memaksakan kehendak sendiri. Maka hasilnya seperti tadi. Banyak negara-negara gagal akibat kelakuan kelompok orang-orang tertentu yang mengatas dirinya adalah para jihadis. Mengatas dirinya adalah jihad. Apa bedanya tindak pidana terorisme dengan tindak pidana umum ataupun kriminal umum? Kalau kriminal umum yang dijanjikan adalah need, kebutuhan. Begitu selesai tercapai kebutuhan itu, cukup dia. Dan yang bersangkutan menyadari kalau dirinya salah karena melanggar hukum. Dia menyadari. Sedangkan hukum terorisme, tindak pidana terorisme yang dijadikan adalah kenyamanan atau feel. Dan bukan hanya kenyamanan dunia saja, tetapi kenyamanan dunia akhirat. Itu yang dijanjikan paham terorisme, ideologi terorisme. Ingin mendirikan khalifah, merubah tatanan, merubah mindset, meracuni, mengebom dan sebagainya. Yang dijanjikan adalah kehidupan dunia akhirat. Yang bersangkutan tidak merasa dirinya sedang melakukan tindak pidana, tidak sengaja, tidak menyadari. Dia taunya bahwa yang dilakukan itu adalah benar semata-mata. Bahkan yang dilakukan adalah merupakan jihad katanya, dengan mendistorsi agama. Apakah agama jadikan topeng, jadikan kedok, jadikan cover. Sering mengkafir-kafirkan orang.
karena mempunyai paham takfiri. Dia anti dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, UUD 45, GBHN, semboyan Bhinneka Tunggal Ika kita, semboyan kita, dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mempunyai paham takfiri, yaitu mengkafir-kafirkan orang lain. Sedangkan kafirnya diri sendiri tidak dilihat, padahal dia itu sombong. Sesungguhnya yang kafir itu apa? Yaitu yang sombong. Tidak sadar dengan kafirnya diri sendiri. Pertanyaannya, kenapa Indonesia sampai saat ini masih bersatu, masih utuh, walaupun terdiri dari beribu-ribu pulau, bermacam-macam agama, bermacam-macam suku agama, suku bangsa, bermacam-macam budaya, adat, istiadat, kebiasaan, dan lain-lain. Sedangkan negara-negara yang tadi dilihat di video adalah sudah hancur, seperti Rusia, Irak. Hampir setiap hari kita mendengar ada pengeboman di Pakistan, di Afghanistan, di Libya gara-gara terorisme, di Yaman hancur gara-gara terorisme. Kenapa? Mereka yang satu bahasa, satu kawasan, satu kebiasaan, satu adat. Sedangkan kita tidak. Kita beribu-ribu tadi banyak perbedaan. Karena apa? Karena Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Yang disampaikan atau ditulis oleh Empu Tontoral dalam kitab Sotasoma. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Tidak ada kebenaran yang mendua ataupun tidak ada kebenaran yang rancu. Tanhana Yuda Mangfa. Tidak ada kebenaran yang rancu ataupun yang ragu-ragu. Jadi kebenaran sesuai dengan kebenaran hukum bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang sah. Ya, saat ini sah. NKRI adalah harga mati dan harus tetap dipertahankan. Dengan apa? Ya, tugas adik-adik sebagai mahasiswa dengan belajar, dengan mengisi diri sendiri, dengan membuat suatu produk-produk yang unggulan. Maka kalian harus jadi apa? Jadi maung. Maung itu apa? Manusia unggul. Bukan maung macan, bukan. Manusia unggul. Jadilah maung Nusantara. Setuju? Ada pepatah, kalau kerbau, kemudian sapi, keledai diajari dengan pedati, dengan sabetan, dengan pecut. Kalau besi ditempa dengan besi lainnya agar bisa tajam. Batu diasah dengan batu lainnya agar bisa menyalakan api. Tapi manusia ditempa oleh manusia lainnya agar menjadi manusia di atas rata-rata. Manusia unggul. Manusia di atas rata-rata itu, kalau manusia biasa-biasa, maka 1000 masalah, 1000 tantangan, 1000 hambatan akan selalu menjadi hambatan. Jangankan 1000, 1 hambatan aja akan mengeluh. Itu manusia yang biasa-biasa. Maka jadilah manusia yang di atas rata-rata, bahwa tidak ada persyaratan apapun, tidak ada keluhan. Semua bisa diatasi, insya Allah. Baik, itu saja dari Bapak. Dan sebelum terakhir ditutup, ya, pertanyaannya yang tadi terakhir, Pak Arianto masih amplop kan, artinya amplopnya masih kan ya?
Tadi Bapak menyampaikan bahwa yang terpapar di dunia maya sesuai dengan hasil penelitian ada 3 kelompok, yaitu 3 kelompok rentan, yaitu perempuan, remaja, dan anak-anak. Kenapa bisa terpapar? Dan mahasiswa ini masuk kategori yang kelompok yang mana? Silakan angkat tangan. Pertanyaan terakhir tadi. Angkat tangan. Kalau tidak angkat tangan ditunjuk ini. Yang di sini kayaknya belum ada nih. Nah, kelihatan itu. Ya, yang kelihatan giginya, yang senyum-senyum. Nah, itu yang sekarang ditutup. Ya. Nah, yang tengok ke kiri. Nah, ya, iya betul. Maju ke depan. Maju ke depan. Adek. Ya, ayo agak cepat. Sudah lebih 5 menit nih. Kita mendekati salat Jumat soalnya. Jam berapa? Silakan maju ke depan dan ditolong dijawab. Ada hadiahnya. Ya. Kenal kelompok terpapar ada 3 kelompok rentan yang terpapar. Yang pertama perempuan, kedua remaja, dan ketiga anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara pemaparannya? Kenapa bisa terpapar 3 kelompok ini? Dan mahasiswa yang masuk kelompok yang mana? Silakan dijawab. Ini pertanyaan agak sulit Pak Rianto, kayaknya hadiahnya double nih. Double. Sebutkan nama, dari prodi apa, dari bagian apa? Perkenalkan, nama saya Salma Safitri, saya dari Prodi Sastra Inggris. Pertanyaannya? Pertanyaannya diulangi ya, nggak apa-apa kalau namanya lagi pengenalan kampus ya, lagi pengenalan apa namanya, PKKMB, memang begitu. Sudah down Pak, ini bagus Pak. Ini menunjukkan bahwa ini sudah 0 Prof. Pak Dokter. Sudah 0, tinggal nanti mengisi lagi. Sudah terrehabilitasi, tinggal tugas kampus nanti mengisi dengan edukasi. Ini sudah 0. Diisi edukasi sesuai dengan keinginan sebagai program dari kampus. Ini kan sudah berkali-kali ditanya, tapi ini memang yang kita harapkan agar adik-adik itu 0 dulu. 0. Setelah itu baru diisi dengan program edukasi dan disiapkan untuk berikutnya. Jadi pertanyaannya Bapak ulangi deh ya. Namanya siapa Dek? Salma. Salman. Kenapa sepatunya itu talinya? Talinya lepas? Enggak. Oke, injek ya. Adik Salman atau Salmon? Salman. Adik Salman dari mana aslinya? Balikpapan. Balikpapan. Tinggalnya di mana? Sini. Di mana jalannya? Jalan Jenderal Sudirman. Jalan Jenderal Sudirman. Lahirnya tahun berapa? 2002. Oh, 2002. Wah, berarti sudah berapa tahun ini? 13 tahun? Hah? 13 tahun ya? 7 tahun Pak. Oh, baru 7 tahun. Lahirnya udah baru 7 tahun. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata adik Salma ini baru 7 tahun lahirnya. Iya kan? Tadi pertanyaannya, ada 3 kelompok yang rentan terpapar. Yang pertama adalah wanita. Yang kedua, remaja. Yang ketiga, anak-anak. Nah, pertanyaannya, dengan cara apa kelompok-kelompok tersebut terpapar? Melalui apa? Kok bisa terpapar? Kenapa? Terpapar paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Nah, terpengaruh. Itu satu. Terus untuk mahasiswa ini masuk kelompok yang mana? Itu kan gampang kan pertanyaannya. Terpapar karena begini Pak. Mahasiswa masuk yang kelompok anak-anak misalnya. Karena kan 7 tahun tadi. Oh, mahasiswa terpapar karena masuk kelompok remaja. Ya, mahasiswa kelompok remaja. Jadi pertanyaan kedua itu. Biasanya tuh terpapar karena sosial media yang lagi rame sekarang kan. Nah, terus apa lagi? Sama Apalagi? Biasanya kalau selain sosial media apa? Lihat apa? Kalau TikTok, IG, itu sosial media atau apa? Sosial media juga. Kalau media sosial seperti apa? TikTok, IG, Facebook, iklan, kemakan iklan. Internet lah ya. Nah, oke, jadi Bapak ulangi ya, bahwa sekarang program
yang dilakukan pola, saya ulangi, pola yang dilakukan oleh para ideolog, para terorisme adalah menggunakan pola dunia maya, tidak melalui di atas permukaan lagi, tapi di bawah permukaan. Indikasinya dengan apa? Fenomena gunung es. Di bawah, di atas permukaan landai, tidak ada serangan. Di bawah permukaan ternyata hasil penelitian menunjukkan proses terpaparnya kelompok rentan tadi, wanita, remaja, dan anak-anak itu rentan. Makanya kita membuat program kampus kampus apa? Kampus apa? Kebangsaan. Seperti di Uniba. Uniba adalah Kampus kebangsaan. kampus yang mengawal IKN. untuk ya apa? Bagus Pak, udah. Nah, mohon izin berarti sampelnya sudah ada. Kita bisa mendidik, tinggal mengisi dengan edukasi yang baik, tergantung bagaimana para pembimbing, para dosen, para guru besar, profesor untuk adik-adik kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Dek. Pak Arianto, tolong sepedanya diambil. Bukan sepeda, hadiahnya. Nobel ternyata. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, karena waktu jugalah yang harus menghentikan kegiatan ini, maka dengan tidak mengurangi rasa hormat, sekali lagi saya akhiri pertemuan pada kali ini. Ada sebuah penutup, buah belimbing di dalam guci, buah atap di dalam panci. Janganlah saling mencaci maki. Mana kok nggak ada? Janganlah saling mencaci. Mari kita jaga NKRI. Ya, Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kelebihannya semata-mata datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus yang meriah untuk Bapak Majen Rudi Widodo selaku Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT. Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya beserta seluruh rekan-rekan BNPT yang sudah meluangkan waktu menyempatkan untuk hadir di tengah-tengah kita di Universitas Balikpapan. Tenang Pak, tugas menanggulangi terorisme, tugas menjaga kemajemukan dan tugas menjaga Indonesia bukan hanya tugas Indonesia pemerintah, tugas BNPT, tapi menjadi tugas kita bersama Sivitas Akademika Universitas Balikpapan. Karena tadi Pak Deputi sudah pantun, tidak ada salahnya juga saya menutupnya dengan pantun. Nah, ini balasan pantun dari Uniba, Pak. Pohon kelapa di rumah Pak RT. Jangan dipanjat karena bahaya. Hari ini kita bersama BNPT, bersama Uniba kita jaga Indonesia. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para tamu undangan yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih kepada Deputi BNPT, kepada Bapak Rektor dan kepada Bapak Dewan Pembina. Dan acara selanjutnya saya berikan kepada Ketua BEM. Tes.